Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama memasuki ibadah rangkaian pekan doa hari yang keempat. Karena itu yang perlu diperhatikan bersama, doa sepekan ini dilaksanakan dengan model doa Taise. Dan jemaat diminta mengikuti seluruh rangkaian doa ini dengan khusyuk, sopan dan konsentrasi. Diharapkan Bapak Ibu untuk mengambil tempat yang tenang, tidak banyak orang yang lalu lalang. Beberapa menit sebelum doa dimulai, jemaat menyampaikan permohonan untuk dimasukkan dalam daftar doa. Dan selama pelaksanaan doa, dimohon semua fasilitas jemaat akan dinonaktifkan supaya tidak mengganggu. Saudara-saudara, firman Tuhan Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, tatkala senja beranjak pergi, hari berganti malam, bingar aktivitas menghilang, digantikan sunyi alam. Dalam kesunyian, alam membisikkan kuasa Tuhan, mengingatkan setiap insan untuk tunduk dalam kuasanya, mengagungkan dan memegahkan namanya, melantunkan syair firman-Mu dalam tembang. Biarlah kasih-Mu menyapa dalam kesunyian kami. Ya Kristus, Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian firman Tuhan.
Injil Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepergiannya bukan untuk meninggalkan kita, tetapi hubungan kasih menjadi kekal ketika kehadirannya nanti yang kita rindukan. Orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya, mendapatkan kesukacitaan. Jika kita tetap menunggu dalam iman akan kehadiran Kristus, maka Ia akan hadir memberikan sukacita, melebihi ketika Ia pergi. Jadi dalam iman penantian kita akan kehadiran Kristus yang saat ini telah berada di sorga, tidak akan sia-sia, karena sukacita kehadiran Kristus yang nanti turun dari sorga kelak akan melebihi kehilangan kita. Tuhan sangat memahami anak-anaknya yang telah melakukan yang terbaik di tengah-tengah penantian saat ini. Karena kita semua semata-mata melakukannya karena berkat Tuhan yang membangkitkan rasa syukur. Janganlah kita kehilangan kehidupan, gairah untuk hidup di dalam penantian saat ini. Walaupun kita tidak bersama secara fisik, tapi Tuhan tidak terbatas, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, walau hidup ini sulit dan apa yang kita rindukan belum juga tiba, namun jangan pernah menyerah dan meninggalkan iman kita serta persekutuan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika kita hidup dalam persekutuan kasih dengan Tuhan dan sesama. Sebab janji Tuhan seperti matahari terbit, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa sumber kekuatan, kami bersyukur Engkau senantiasa menguatkan kami melalui hari-hari kami yang terjal dan berbatu, penuh dengan kesulitan dan persoalan. Sungguh tak mudah untuk melalui dari waktu ke waktu. Tetapi kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau senantiasa menuntun kami melalui segala zaman. Kami mohon kiranya Engkau yang menolong kami juga melalui segala keadaan sekarang ini. Kami hendak berdoa bagi mereka di tengah-tengah kesulitan. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam persoalan. Secara khusus kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah keadaan saat ini yang sangat sulit. Pekerjaan dan usaha yang tentunya tidak mudah didapat dan dipertahankan. Karena itu Tuhan yang menolong. Tuhan yang memimpin, dari berkat-berkat-Mu sajalah datang sukacita dan kasih pemeliharaanmu
Kami hendak berdoa ya Bapa untuk anak-anak yang belajar di rumah. Dalam suasana seperti sekarang ini, tentunya tidak mudah untuk belajar di rumah. Namun Tuhan sendiri yang menolong, membimbing, dan mempunyai rencana yang indah bagi anak-anak Tuhan. Terkhusus ketika mereka harus menghadapi UAS sekolah dan juga kelulusan. Biarlah Tuhan yang menolong memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi bagi anak-anak Tuhan untuk dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik dalam kelulusan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anak kami yang tentunya rentan akan tertular COVID-19 ini. Tuhan akan melindungi, Tuhan yang akan menolong dan menopang anak-anak kami menjauhkan dari mara bahaya. Kami juga secara khusus berdoa untuk Ibu Harmawati, untuk Bapak Advent Sitompul, untuk Ibu Agustin, untuk Bapak Zainal, untuk Opung Laura Simanjuntak, dan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang sehat. Tuhan berkati. Engkau mau menjamah dan memberikan kesembuhan. Karena kesembuhan yang dari Tuhan sajalah yang kami rindukan dan yang menyukacitakan kami. Bapa di dalam surga, kami juga hendak berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Ira Saimema yang Engkau telah panggil. Engkau berkati, hiburkan dan kuatkan keluarga yang ditinggal, dan percaya akan kasih Tuhan yang terus menghibur dan menguatkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Eminawian yang saat ini berencana pulang ke Indonesia. Dalam suasana seperti sekarang ini, biarlah Tuhan menolong. Pada waktunya Engkau yang akan memimpin dan memberkati Ibu Emi supaya bisa pulang ke Indonesia. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan juga yang memberkati pemerintah bangsa kami, pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil rakyat, agar di dalam segala keputusan-keputusan boleh diambil dengan bijaksana. Terkhusus nanti ketika ada penyesuaian dari keadaan yang mulai normal, biarlah Tuhan yang akan menolong memimpin situasi keadaan, dan biarlah kasih setia Tuhan memimpin dan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Juga untuk pergumulan-pergumulan jemaat di dalam segenap apa yang dihadapi, digumulkan, biarlah Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa. Seperti Engkau tak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, dampingilah dan tuntunlah kami melalui dan mengatasi segala persoalan-persoalan ini. Biarlah kami terus merasakan rengkuhan kasih Tuhan dalam keadaan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah Pekan Doa yang keempat ini telah selesai, dan kiranya kita dapat berjumpa lagi di esok hari pada jam yang sama. Tuhan memberkati.